Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang sekali kalau malam hari ini kita bersama-sama ada di dalam Adelbos Weekly Divine Heart. Satu sarana untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tujuan dari Adelbos Weekly Divine Heart sendiri sebenarnya adalah menolong setiap kita untuk bisa semakin dekat dan lekat dengan Tuhan kita, sehingga sungguh kita makin hari bisa makin serupa dengan Kristus gitu ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya sungguh kehadiran Tuhan boleh ada di dalam perbincangan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah perbincangan kami ya Tuhan, supaya sungguh ya Tuhan apa yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar boleh memahami isi hati-Mu, menjadi dekat dengan-Mu ya Tuhan. Khususnya malam hari ini, kalau kami hendak memperbincangkan tentang Engkau, Allah yang hidup, kami sungguh boleh ya Tuhan bertemu dengan Engkau sendiri, mengalami Engkau hidup di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami Tuhan, berkatilah siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mungkin saya tidak bisa setiap saat menyapa. Baik, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, maka kita mesti pertama kali berbicara tentang Allah kita. Sebab pertumbuhan rohani kita, selain memang dari diri kita sendiri yang perlu berusaha keras untuk membangunnya, sesungguhnya itu mesti bersinergi dengan Tuhan kita. Itu sebabnya kalau berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan, maka itu harus dimulai dari satu pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Saya tidak ingin menyampaikan tema tentang Allah yang hidup pada malam hari ini tuh secara teologis dan kaku begitu. Tapi saya berusaha berbicara dari hati saya, berbicara dari pengalaman saya bersama dengan Tuhan, walaupun tentu saya mendasarkannya kepada Alkitab. Tapi perbincangan ini saya lebih arahkan, tujukan kepada hati teman-teman sekalian. Saya berharap apa yang saya bicarakan tentang Allah yang hadir di dalam hidup saya, di dalam hidup sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup saudara-saudara sekalian, atau saya menyebutnya sebagai Adelpos. Adelpos itu sebenarnya adalah bahasa Yunani dari saudara-saudara. Nah, Adelpos sekalian di dalam Kristus, sesungguhnya kita itu diinginkan oleh Tuhan untuk bisa dekat dengannya. Tuhan ingin kita itu tidak hanya ada di dalam hatinya, tetapi Tuhan pun juga ada di dalam hati setiap kita. Pertumbuhan yang rohani yang benar, sekali lagi dimulai dari kita mesti belajar mengenal tentang siapa Allah kita. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan tentang Allah yang hidup. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang meragukan bahwa Allah kita memang adalah Allah yang hidup. Kalau kita membaca Ibrani 11 ayat yang ke-6, dikatakan di situ, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah Allah yang hadir secara pribadi, yang kita mesti mencarinya. Dan ketika kita mencarinya, Tuhan pun kemudian akan mendatangi kita dan dikatakan memberi upah. Artinya ada satu relasi, ada satu interaksi di mana Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, sehingga Dia bisa melakukan sesuatu. Dia bisa ditemui, tetapi Dia juga bisa memberkati. Dia bisa kita cari dan kita datangi, dan Dia mendatangi kita dan memberikan upah dan atas jerih lelah kita mencari Dia. Ini merupakan salah satu bukti tentang Allah kita adalah Allah yang hidup. Sekali lagi saya percaya bahwa rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian pasti percaya dan tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Tetapi pertanyaannya, sungguhkah di dalam keseharian kita itu
kita yang percaya bahwa Allah yang hidup itu betul-betul hidup di hadapan Tuhan dan memperlakukan Tuhan kita sebagai Tuhan yang hidup. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, sudahkah di dalam kehidupan sehari-hari kita itu memperlakukan Allah kita sebagai Allah yang hidup? Sebab sangat mungkin sekalipun di dalam pikiran kita itu Allah adalah Allah yang hidup, dan kita pernah mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Berlalunya waktu, kita ada di dalam rutinitas hidup sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita bisa saja kemudian memperlakukan Allah yang hidup itu sebagai Allah yang tidak hidup atau Allah yang mati. Kita hanya datang kepadanya, kita memuji, menyembah kepadanya seolah-olah dia hidup, tetapi hanya di batas-batas ketika kita bersaat teduh, ketika kita kemudian beribadah. Di dalam pertemuan-pertemuan itu kita menjadikan dia sebagai Allah yang hidup. Tetapi sisanya kita bisa saja kemudian tidak berrelasi dengannya, tidak berinteraksi dengannya, tidak berkomunikasi dengannya. Hanya nanti kalau kemudian muncul sebuah masalah di dalam hidup kita, kalau kita kemudian terjepit, barulah kemudian kita itu datang dan kemudian kita berusaha untuk berdoa kepadanya tanpa tahu apakah dijawab oleh Tuhan atau kita kemudian dikatakan tidak atau harus menanti. Kita masih terus-menerus dalam teka-teki gitu. Karena kita tidak terbiasa berinteraksi, tidak terbiasa kemudian berkomunikasi dengannya. Kita lebih terbiasa memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan yang mati. Sayang sekali kalau itu terjadi di dalam hidup kita. Saya menggunakan istilah mematungkan Yesus yang hidup. Loh, ini bisa terjadi loh. Mematungkan Yesus yang hidup. Nah, kok bisa? Kita tidak boleh menyembah patung, tapi kita kemudian yang hidup kita patungkan. Artinya kita seolah-olah itu percaya kepada Tuhan, kita beribadah kepadanya, kita melayani dia, tetapi kita tidak membangun satu interaksi dan komunikasi dengan Tuhan kita. Nanti kita meraba-raba apa yang Tuhan kehendaki, kita menebak-nebak apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya kita sedang mematungkan yang hidup. Kita masih menghormati, kita masih menyembah, tetapi tidak sebagai sosok yang selalu hadir di keseharian hidup kita. Allah yang hidup itu bukan konsep, tapi sebenarnya sebuah kehidupan di dalam hati kita. Kalau kita menghadirkan Allah yang hidup itu bukan berarti sedikit-dikit kita itu menyebut nama Tuhan. Malah salah-salah kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan kalau seperti itu. Tetapi kalau kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah yang hidup itu, kita barangkali tidak sedikit-sedikit menyebut nama Tuhan. Tetapi seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17, oleh imanmu Kristus itu diam di hatimu. Kita tahu Allah itu ada di dalam hati kita. Kita mengerti bahwa Allah itu bersama-sama kita. Ada satu kesadaran bahwa terus-menerus dia itu hadir di seluruh hari-hari hidup kita. Ini yang semestinya ada di dalam diri kita, sehingga hak istimewa yang diberikan kepada kita untuk menikmati kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan itu terus berlangsung. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat memperdalam tentang Allah yang hidup ini. Tapi sekali lagi, saya tidak sedang mengajak rekan-rekan untuk menjadikan apa yang saya sampaikan itu menjadi bagian dari konsep pikir. Saya rasa setiap kita sudah sejak dari awal mengerti Allah yang hidup. Tapi malam hari ini saya ingin menggugah hati, menggugah perasaan, menggugah kehendak sahabat-sahabat sekalian untuk kembali menghidupi kehidupan di mana Allah yang hadir di dalam hidup kita itu betul-betul Allah yang hidup di dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang Allah yang hidup, yang hadir di dalam hidup kita, itu adalah Allah yang berinteraksi. Allah yang hidup itu adalah Allah yang berinteraksi. Tidak sesekali berinteraksi,
tidak kadang-kadang berinteraksi, tetapi Allah yang hidup itu adalah Allah yang terus-menerus, waktu demi waktu itu berinteraksi dengan diri kita. Terus-menerus dia menyapa hidup kita dan kita datang kepadanya. Ini Allah yang hidup, Allah yang berinteraksi. Sama seperti kalau sahabat sekalian mungkin ada yang menjadi istri berinteraksi dengan suaminya. Itu bukan sesekali, mungkin boleh terpisah jarak, tidak terlihat oleh mata, tetapi ada kontak antara kita dengan suami kita, antara kita dengan istri kita, atau kita yang punya anak, kita berinteraksi dengan anak kita, maka bukan sesekali atau kadang-kadang, tetapi kita berinteraksi. Dia ada di dalam hati kita memikirkannya. Kemudian ketika kita ada kesempatan untuk berbincang, kita berbincang dengannya, kita mau tahu hidupnya, dan kita ingin ambil bagian di dalam hidupnya. Itu berinteraksi. Allah yang hidup adalah Allah yang berinteraksi dengan umatnya. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam kisah Kejadian di mana Tuhan menciptakan Taman Eden. Taman Eden itu tidak hanya diciptakan untuk manusia. Taman Eden tidak hanya diciptakan untuk manusia. Tetapi Taman Eden itu diciptakan juga untuk dirinya agar bisa berinteraksi dengan Adam dan Hawa. Berinteraksi dengan anak-anak ciptaannya atau manusia ciptaannya. Itu sebabnya kalau kita melihat tatkala memang di situ dikisahkan setelah Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, kemudian mereka bersembunyi karena mendengar langkah Tuhan yang berjalan-jalan. Tetapi yang menarik di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8 itu dikatakan itu Allah itu berjalan-jalan dalam suasana yang sejuk, yang menggambarkan bahwa itu bukan baru pertama kali Tuhan itu datang, dan Tuhan datang juga bukan dalam rangka menghukum. Dia di dalam kemahatauannya dia tahu, tapi itu seperti sesuatu yang memang seringkali Tuhan lakukan. Jadi sebelumnya sebenarnya Tuhan pun berinteraksi dengan Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa pun bisa mengenali langkah Tuhan yang datang ke Taman Eden. Itu menjadi satu bukti bahwa memang Allah itu mendesain manusia untuk berinteraksi dengannya. Dia adalah Allah yang hidup, yang menciptakan manusia yang hidup untuk berinteraksi dengannya. Dan jangan lupa, ketika Kristus datang ke dunia, dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yang dimaksud hidup yang kekal di dalam Yohanes 17 adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Dan kata mengenal itu adalah satu interaksi, satu relasi, satu komunikasi di antara dua pribadi. Jadi Allah yang hidup itu adalah Allah yang berinteraksi dengan kita. Dia tidak pernah mengambil jarak dengan kita. Sebuah hak istimewa, privilege yang luar biasa untuk kita. Karena yang maha tinggi itu mau hidup bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengingat tentang Henokh, itu lebih luar biasa lagi. Bagaimana dikatakan di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, Henokh itu bergaul karib. Tidak kemudian Henokh itu langsung diangkat, tidak loh. Setelah sekian tahun, puluhan tahun dia bergaul karib, baru kemudian dia diangkat Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Tetapi sementara ada di bumi, Allah yang hidup itu berinteraksi dengan Henokh. Kalau kita membaca kisah tentang Nuh, kita membaca tentang Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, tokoh-tokoh perjanjian lama, maka kita akan melihat bagaimana Allah yang hidup itu hadir. Allah yang hidup adalah Allah yang berinteraksi. Allah yang berinteraksi itu pun makin menyatakan dirinya melalui kehadiran Yesus Kristus. Dia datang sebagai manusia dan dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada di zamannya. Dengan kata lain, memang Allah yang hidup itu adalah Allah yang hadir di dalam hidup manusia, tidak hanya untuk menyelamatkan manusia, tidak hanya untuk menebus dosa manusia, tidak hanya kemudian memindahkan dari maut kepada hidup, dari kerajaan gelap kepada terang, yang ajaib bukan itu. Tetapi memang ia ingin menyapa manusia, ia ingin hadir di dalam hidup manusia. Kalau kita mengingat bagaimana Roh Kudus yang diajarkan oleh
Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 atau Yohanes 16 itu jelas pribadi penghibur. Dia tidak hanya mengajar, tetapi dia juga menguatkan, dia menghibur. Dengan kata lain, memang ia adalah pribadi yang mau berinteraksi. Sahabat-sahabat yang sudah bergabung, terima kasih sudah bersama-sama bergabung. Teman-teman boleh memberikan komentar, tetapi saya ingin sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebuah kebahagiaan kalau kita bisa berbincang, walaupun ini masih satu arah, nanti moga-moga di waktu ke depan saya bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman begini, Allah yang hidup itu adalah Allah yang mau ambil bagian di dalam hidup. Dia mau hadir di dalam hidupmu, di dalam keseharianmu. Bukan hanya di waktu teman-teman itu saat teduh dia itu hadir. Bukan hanya di waktu teman-teman itu beribadah di hari Minggu dia itu hadir. Enggak. 24 jam dia hadir di dalam hidup. Detik demi detik dia hadir di dalam hidupmu. Interaksi itu berarti dia hadir di seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Teman-teman boleh baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu mengurusi seluruh aspek hidup manusia. Itu sebenarnya membuktikan bahwa memang Tuhan itu mau ambil bagian di dalam seluruh hidup kita. Dan dia tidak kadang-kadang hadir. Dia tidak kemudian di satu waktu saja. Oh, ketika kita punya masalah, atau kemudian ketika hidup kita sedang tidak berlangsung dengan baik, atau ketika Tuhan mau mendidik kita ini dan itu, baru dia hadir. Enggak. Setiap waktu, setiap saat dia hadir di seluruh aspek hidupmu. Hak istimewa yang kita miliki ketika kemudian Kristus itu disalibkan dan tabir bait Allah itu terobek, sehingga ruang kudus dan ruang maha kudus itu tidak ada lagi batas. Itu menunjukkan satu interaksi yang tidak ada batasnya. Setiap saat Tuhan itu nongol di hidup teman-teman sekalian. Setiap waktu dia itu hadir. Tidak pernah tidak hadir. Di dalam kemahatauannya dia tahu apa yang kita alami. Dia siapkan. Dia datang untuk memastikan kita siap menghadapi apa yang akan kita alami. Dan ketika kita harus menghadapi hal-hal yang di luar pemikiran kita, di luar kemampuan kita, dia datang menolong kita. Dan semua sudah dipersiapkan karena memang dia tidak mau kita hidup sendirian. Dikatakan dia sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Memang dia Allah yang berinteraksi. Di seluruh aspek hidup kita ini. Di keseharian. Bukan di satu waktu, di keseharian. Dia itu menunjukkan aku ini Allah yang hidup. Kalau hari ini teman-teman belum mengalami Allah yang hidup, datanglah. Sebenarnya ketika teman-teman itu memberikan hidup teman-teman, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui segala dosa dan semuanya sudah dibersihkan oleh Tuhan. Dia hadir, dia menemanimu, dan dia ingin bersama denganmu setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya sesekali, bukan hanya di waktu-waktu kita memberikan waktu kita kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita, atau kemudian di dalam persekutuan, atau di dalam hal-hal kegiatan rohani yang lain. Bukan itu. Tapi di setiap hari, di seluruh aspek hidup kita, dia mau berinteraksi dengan kita. Dia mau ambil bagian di dalam hidup kita. Allah yang hidup itu adalah Allah yang berinteraksi. Dia juga berinteraksi itu untuk membuat kita itu serupa dengan Kristus. Hidup ini berat. Hidup ini berat. Kalau tidak dari satu masalah kepada masalah yang lain, hidup ini dari satu perjuangan kepada perjuangan yang lain. Tetapi hidup ini tidak pernah gitu ya. Walaupun sebenarnya semestinya begitu ya. Tidak pernah dari satu kebahagiaan kepada kebahagiaan yang lain. Sebenarnya begitu juga sih. Kebahagiaan, kesusahan, kebahagiaan, kesusahan, kebahagiaan, kesusahan. Tetapi kita selalu melihatnya itu dari kesusahan satu berpindah pada kesusahan yang lain. Jarang di antara kita yang melihatnya dari kebahagiaan kepada kebahagiaan. Karena memang hidup ini terlampau berat. Walaupun bahagianya banyak, susahnya itu juga banyak. Dan oleh karena itulah Tuhan itu datang di dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita akan selalu memikirkan hidup ini sebuah pergumulan, hidup ini sebuah perjuangan, hidup ini di dalamnya penuh kesusahan.
Makanya dia hadir, tidak membiarkan kita sendirian, ditemanilah dia. Tetapi ketika Tuhan menemani, Tuhan itu tidak ingin kita itu ditemani dan terus sama saja. Terus sama saja. Enggak. Tuhan itu menemani kita, berinteraksi dengan kita dalam rangka untuk mendewasakan kita. Dia berinteraksi dalam rangka supaya makin hari kita tuh makin matang. Saya punya 2 anak. Yang satu beranjak remaja, yang satu itu kelas 5 SD. Saya menemani mereka. Ketika saya menemani mereka, saya merawat mereka. Itu bukan hanya saya membiarkan mereka itu bertumbuh biasa saja, enggak. Tapi saya tentu menginginkan makin hari yang remaja ini makin akhirnya jadi gadis yang matang, gadis yang dewasa, yang bisa mengatur, mengurus dirinya sendiri. Yang masih SD juga ketika saya temani, saya rawat dan sebagainya, saya ingin makin hari dia makin menjadi nantinya laki-laki yang dewasa, yang matang, yang bisa menghadapi. Artinya saya walaupun seolah-olah biasa hanya menemani, memberi makan, merawat dan sebagainya layaknya orang tua, tapi sebenarnya saya juga punya tujuan, saya punya kurikulum agar anak-anak saya itu kemudian makin bertumbuh menjadi pria dan wanita yang dewasa, yang bisa menghadapi hidup sendiri. Kalau nanti satu waktu Tuhan panggil pulang saya, mereka sudah siap untuk menghadapi hidup. Saya punya kurikulum, dan kurikulum itu saya jalankan dengan saya berinteraksi dengan mereka. Jadi artinya ketika saya berinteraksi dengan mereka, walaupun tampaknya biasa-biasa, sebenarnya ada sesuatu yang sedang saya ajarkan kepada mereka. Nah, Allah yang hidup, yang berinteraksi dengan kita itu adalah Allah yang mendidik kita, Allah yang membangun kita, Allah yang dengan sabar menemani kita. Bukan Allah yang menghakimi. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Kepastian keselamatan itu sudah pasti menjadi milik kita. Tetapi urusan kebahagiaan menikmati itu berkaitan apakah kasih kita masih terus-menerus jatuh bangun di dalam godaan, di dalam hawa nafsu, di dalam dosa, atau makin hari kita makin meninggalkan dosa dan mengenakan kebenaran. Kalau makin hari kita makin melakukan kehendak Tuhan, maka makin bahagialah kita. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak, dalam pengalaman saya, Tuhan tidak pernah menghakimi saya. Justru Tuhan itu membangunkan saya, membangkitkan saya. Karena dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman, itu betul. Yang ada adalah menemani saya, menyemangati saya. Mungkin saya jatuh lagi, tapi Tuhan menolong saya, menarik saya supaya saya bisa bangkit dan maju lagi. Interaksi Allah yang hidup itu, atau Allah yang berinteraksi dengan kita, Allah yang hidup itu adalah Allah yang membangun terus-menerus. Kalau Allah itu sedemikian sabar dengan kita, maka kita mestinya juga sabar dengan diri kita. Bukan berarti kita mencari pembenaran, oh saya melakukan kesalahan, saya melakukan dosa, tidak apa-apa Tuhan terima. Bukan begitu. Tetapi ada satu kenyamanan, satu ketenangan yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Ketika Allah yang hidup itu hidup di dalam diri kita, ada satu ketenangan. Kenapa? Karena saya makin hari makin pasti jadi baik. Kenapa saya makin hari makin jadi baik? Karena Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Dia tidak hadir sebagai hakim, tetapi sebagai sahabat, sebagai Allah yang hidup, yang menghidupkan diri saya agar dosa makin saya tinggalkan, akan manusia lama makin saya lepaskan dan saya mengenakan manusia baru. Oh, ini sebuah jaminan yang luar biasa. Di dalam interaksi Allah dengan kita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kekuatan. Ketika kita sakit, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Ketika kita susah, ada penghiburan yang Tuhan berikan. Ketika kita gagal, Tuhan mengangkat kita, menolong kita untuk melihat masih ada kesempatan untuk bangkit. Ketika bahkan kita jatuh di dalam dosa, Allah yang hidup itu adalah Allah yang berinteraksi. Tidak hanya menginginkan yang baik pada diri kita, tetapi apa yang tidak baik pada diri kita, Tuhan akan ambil untuk diubah. Bukan berarti langsung dicabut, tidak, tetapi dia berinteraksi untuk membuat kita makin hari makin baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara di dalam Kristus, Adelphos and Christus, kita semua adalah kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Itu sebabnya dia hadir habis-habisan. Kalau Allah yang hidup itu hadir, itu artinya
Allah itu hadir secara utuh. Ketika ia berinteraksi dengan kita, maka ia berinteraksi secara utuh. Pikirannya ada untuk kita. Hatinya, perasaannya ada untuk kita. Kehendaknya ada untuk kita. Itu artinya Allah itu hadir pola-pola itu di dalam diri kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita atau membiarkan kita, kamu berjuang sendiri. Enggak. Dia selalu ada untuk kita. Kalau kita punya pikiran yang tidak pas, Tuhan akan didik kita agar memiliki pikiran yang lebih pas. Tapi kalau kemudian kita punya perasaan yang tidak pas, Tuhan juga hadir menghibur kita, menolong kita. Saya 1,5 tahun ini bergumul betul-betul dengan pikiran, perasaan, oleh karena harus menjalani hidup tanpa kehadiran istri. Dan di situ saya merasakan bagaimana penghiburan Tuhan yang luar biasa. Ada masanya ketika bermasalah dengan apa yang harus saya lakukan, Tuhan itu memberikan petunjuknya. Tuhan memberikan apa yang harus saya lakukan. Ketika kemudian pikiran saya berpikir yang tidak baik, tidak benar, Tuhan itu hadir meluruskan pikiran saya. Ketika ada perasaan-perasaan yang tidak pas, Tuhan itu juga hadir menolong agar saya bisa memiliki perasaan yang tepat. Saudara-saudara di dalam Kristus, Allah yang hidup itu adalah Allah yang mau menyapa hidupmu, mau hadir di pikiranmu, mau hadir di perasaanmu, mau hadir di kehendakmu. Dia menghiburkan, dia menguatkan, dia menolongmu setiap saat. Dan yang luar biasa, Allah yang hidup itu bukan hanya Allah yang berinteraksi, tetapi Allah yang hidup itu juga Allah yang berkomunikasi. Dia tidak hanya mau ambil bagian di dalam hidup kita, tapi mau berbincang dengan kita. Apa artinya hidup bersama Tuhan? Kalau Tuhan itu sesekali saja ngomong sama kita, atau kadang-kadang ngomong sama kita, atau ngomong tapi kita harus nebak-nebak. Tidak begitu loh. Allah yang hidup itu adalah Allah yang berbincang dengan kita. Saya pakai istilah berbincang dengan kita. Sama seperti saya sedang berbincang dengan teman-teman yang hadir di dalam live malam hari ini. Demikian pula Allah itu juga berbincang dengan kita setiap saat, setiap waktu. Sama seperti ketika dia menyatakan sebagai Allah yang berinteraksi dengan kita setiap saat, memberikan dirinya. Demikian pula Allah itu adalah Allah yang setiap saat itu ingin berbincang dengan kita. Dia bukan Allah yang hanya memberi perintah loh. Allah kita itu bukan Allah yang, walaupun Alkitab begitu banyak perintah, tetapi bukan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Allah itu tukang perintah, memberi perintah ini, memberi perintah itu. Kalau seperti itu, hidup Kristen itu ya tidak nikmat. Dia bukan Allah yang kemudian hanya memberikan larangan saja, atau petunjuk ini, petunjuk itu. Bukan itu. Dia juga bukan Allah yang hanya berkomunikasi satu arah saja. Dia ngomong, nggak boleh ditanyain, hanya ngomong saja. Dia juga bukan Allah yang hanya kemudian hadir, memberikan jalan keluar atas masalah atau kemudian pergumulan hidup. Bukan. Tetapi dia adalah Allah yang kemudian memang menemani dan berbagi hidup. Nah, namanya menemani berbagi hidup itu pasti di dalamnya ada diskusi, ada pembicaraan, ada perbincangan. Allah yang hidup adalah Allah yang berbincang. Bagaimana kita meyakini bahwa dia menemani kita kalau kemudian kita tidak pernah mendengar suaranya, kita tidak bisa ngobrol dengannya dengan bebas. Ketika kita mengalami kesulitan, katakanlah di dalam pekerjaan, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi teman-teman yang menjalankan usaha. Bukan hal yang mudah ya. Apa saja hari ini sulit begitu. Di saat-saat seperti itu adalah kalau kita kemudian tidak mampu berdialog dengan Tuhan, tidak mampu berbincang, kita betul-betul akan sendirian. Apa artinya Immanuel kalau kemudian kita tidak bisa ngomong dengan Tuhan? Tapi kalau kemudian dia memang adalah Allah yang hidup, Allah yang berkomunikasi, mendengarkan kita, memberi kita arahan, tapi juga mengajak kita
untuk berbincang-bincang di keseharian hidup kita, maka kita tidak akan merasa sendiri. Dan sesulit apapun hidup, kalau kita ditemani oleh Allah yang Maha Tinggi, kita akan merasa tenang, kita merasa nyaman. Allah yang hidup itu adalah Allah yang menemani dan berbagi hidup. Dan untuk berbagi hidup tentu harus berkomunikasi, berbincang. Sekali lagi salah kalau kita memahami bahwa Allah berbicara kepada kita itu kalau di waktu kita menyediakan waktu dalam saat teduh, atau kemudian kita beribadah, atau kemudian ketika kita berdoa, atau kemudian ketika kita itu ambil bagian dalam pelayanan gereja. Salah kalau kita memahami seperti itu. Semua yang saya sebutkan tadi itu adalah disiplin rohani. Disiplin rohani itu namanya adalah latihan. Nah, itu semua kita mesti ikuti supaya kita punya kemampuan, ketangkasan, keterampilan, karena itu adalah latihan. Tapi kita akan salah kalau kemudian memahami bahwa di situ saja Tuhan berbicara. Bukan, itu latihan. Pembicaraan yang sesungguhnya adalah detik demi detik, menit demi menit di dalam hidup kita, di seluruh hal yang sedang kita kerjakan, di dalam segala hal, apapun. Di situ Allah itu hadir dan berbincang. Karena itu hidup Kristen yang sesungguhnya. Itu hidup Kristen. Bagaimana dia secara personal itu hadir di dalam hidup kita, tidak hanya berinteraksi tetapi juga berkomunikasi. Dia tidak hanya menemani kita tetapi juga ngobrol dengan kita, sehingga kita pada akhirnya punya kehidupan yang tidak hanya baik, tetapi kita juga merasa tenang, merasa aman, menghadapi segala hal itu bisa dijalani dengan baik. Karena dia adalah Allah yang menemani dan berbagi hidup. Dia berbincang dengan kita, dia ngobrol dengan kita, kita berdialog dengannya. Dia akan selalu berkomunikasi dua arah dengan kita. Kalau kita membaca sepanjang perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan mendapati orang-orang yang ada di Alkitab itu adalah orang yang Tuhan hadiri hidupnya. Kemudian mereka berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan pun ngomong sama mereka. Mereka minta petunjuk dan diberikan petunjuk. Tetapi karena keterbatasan Alkitab, tentu yang ditulis adalah hal-hal yang sifatnya formal-formal saja, dan hal-hal yang memang itu berkaitan, hal-hal yang sangat penting untuk hidup kita. Sehingga hal-hal yang sederhana, yang biasa-biasa tidak cukup untuk dituliskan di situ. Tapi saya berkeyakinan bahwa sebenarnya di dalam relasi dengan Tuhan itu berbicara dalam segala hal kepada kita sehari-hari. Itu sebabnya dikatakan kalau Henokh itu bergaul karib. Namanya bergaul karib itu ya, kita mesti ngobrol-ngobrol apa aja. Saya punya teman lah, setidaknya hari-hari ini tuh saya bersahabat dengan teman yang namanya Pak Andrew, dan satunya itu namanya Rudy gitu ya. Kami hampir setiap hari itu bertemu. Nah, karena teman, bersahabat, maka kami berbicara. Apa yang kami lakukan itu bukan hanya soal hal-hal yang tampaknya itu sangat penting, bukan. Kadang-kadang itu hal remeh-temeh. Kadang-kadang mungkin menurut orang lain tidak penting sebagai bagian dari bercanda atau guyon, tapi itu mendekatkan kami. Artinya interaksi, komunikasi itu tidak terbatas kepada hal-hal yang sifatnya formal atau kemudian hal yang menurut kita itu sangat penting. Enggak. Di dalam rumah tangga kita ngobrol dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, kan tidak selalu hal-hal yang sangat penting atau yang penting. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak penting. Kadang-kadang itu hanya guyonan-guyonan saja. Tetapi kemudian kita akan ngobrol, berbincang, bercanda dan sebagainya, dan itu merekatkan hubungan kita. Tuhan pun saya rasa dengan kita demikian. Saya tidak tahu apakah teman-teman mengalami humor-humor yang Tuhan lakukan. Itu salah satunya mungkin gitu ya. Tiba-tiba itu kita menginginkan sesuatu, kita dalam hati ngomong begitu ya. Tiba-tiba apa yang kita inginkan itu Tuhan hadirkan begitu. Wah, itu kan ya kita ngomong biasa saja. Panas-panas ini yuk pengen es ya. Ada orang ngirimi kita es. Atau kemudian kita waktu mau mencari, belum jauh tiba-tiba ada penjual es yang lewat. Atau hal yang lain lah. Sesuatu yang tampaknya kecil-kecil, biasa, tetapi di dalamnya Tuhan itu memang menyatakan diri dan
menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Allah yang berbincang itu bukan berarti kemudian selalu audible, bahkan mungkin jarang ya, sama seperti yang Paulus katakan, kita itu masih belum sempurna sehingga seperti di dalam cermin, artinya kita tidak bisa kemudian terus menerus audible. Tapi saya rasa kita pasti pernah mengalami audible begitu ya, bagaimana Tuhan itu ngomong langsung kepada kita di dalam beberapa hal begitu ya. Dalam pengalaman hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan pun juga demikian begitu. Nah, salah satu yang barangkali sangat audible yang saya pernah itu adalah ketika saya itu kemudian Tuhan inginkan untuk menjadi gembala di sebuah gereja di Solo Baru. Saya waktu itu melayani di Solo begitu ya. Pada waktu itu Solo Baru itu baru saja ada orang yang diangkat menjadi gembala. Tiba-tiba ketika saya nyetir itu, saya jelas sekali Tuhan itu berbicara, tahun depan kamu menggembalakan. Dan apa yang Tuhan katakan itu terbukti. 1 tahun kemudian saya memang entah bagaimana tiba-tiba terjadi perpindahan, dan kemudian saya Tuhan arahkan ke situ dan memang betul menjadi gembala. Itu audible yang saya pernah alami. Tetapi tidak selalu Tuhan itu audible seperti itu. Tapi ada kalanya Tuhan itu juga berbicara, yang paling sering sebenarnya adalah di dalam hati kita. Tidak juga selalu harus tiktokan ya. Tidak selalu harus tiktokan, saya ngomong gini, Tuhan ngomong begitu. Tidak selalu harus begitu. Tetapi kalau kita membangun komunikasi dengan Tuhan, Allah yang hidup sendiri itu melatih kita, maka kita akan tahu apakah ini suara Tuhan atau bukan. Tapi yang saya ingin sampaikan, Allah yang hidup itu adalah Allah yang berbicara kepada kita. Saya tidak tahu hari ini apakah Tuhan sudah berbicara dengan jelas kepada teman-teman. Tapi jangan batasi Tuhan itu berbicara hanya di saat teduh, di dalam ibadah. Itu semuanya latihan. Tuhan mesti berbicara di seluruh aspek hidupmu, di keseharianmu. Allah itu adalah Allah yang berbincang untuk melatih kita, menguatkan kita, dan menghibur. Sayang sekali loh, tidak pernah loh Alkitab itu mengatakan bahwa Roh Kudus, penghibur itu dihadirkan dan dia akan menghibur kita itu di momen-momen ini saja. Di waktu kita ibadah, di waktu kita saat teduh, di waktu kita melakukan kegiatan rohani. Enggak loh. Penghibur itu yang dicatat di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 16. Dia itu dikatakan menyertai dimanapun kita berada. Bahkan maaf, ketika kita melakukan dosa, dia ada di sana. Sebab kalau enggak, bagaimana kita bisa ditarik kembali untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan lagi? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berbicara kepada kita. Dia ngomong dengan kita. Dia hadir untuk melatih kita, menguatkan kita, menghibur. Namanya latihan itu mesti konsisten, terus menerus. Itu sebabnya kenapa dikatakan ia adalah Allah yang hidup, yang menyertai, yang berbicara kepada kita. Allah yang berbincang itu juga adalah Allah yang akan membawa kita kepada kebenaran sehingga hidup kita itu bahagia. Kapan kita itu sedih? Kapan kita itu tidak bisa bersuka cita? Ketika kita hidup di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan itu hadir, berbincang dengan kita, ngobrol dengan kita, kita berdialog dengannya dalam rangka mendidik kita untuk makin hari makin hidup berkenan kepadanya. Sehingga sukacita yang dihadirkan di dalam diri kita itu yang sebenarnya tidak pernah terambil sih. Karena Roh Kudus itu kan juga keluar masuk gitu kan. Dia akan meliputi diri kita. Di situ sukacita itu tidak akan hilang. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup perbincangan malam hari ini tentang Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah Allah yang berinteraksi seluruh aspek hidup kita, di keseharian kita, bukan hanya di saat kita beribadah atau kemudian waktu-waktu di mana kita itu mengkhususkan untuk Tuhan, tetapi di keseharian kita. Allah yang hidup itu juga adalah Allah yang mau berbincang dengan diri kita setiap waktu, setiap saat. Nah, saya ingin menantang teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Mulailah membangun kehidupan bersama Allah yang hidup. Allah yang hidup itu menyatakan diri untuk hidup bersama-sama dengan teman-teman sekalian, bersama dengan saudara-saudara sekalian. Itu hak istimewa kita. Tuhan hadir untuk menguatkan kita, menghibur kita. Biasakan untuk di keseharian itu teman-teman itu berhenti sejenak. Ini
sejenak, kemudian mungkin bisa mengucap syukur. Tapi kalau yang saya sarankan, berhenti sejenak, rasakanlah Tuhan yang dekat dengan. Dia memang Allah yang transenden, yang jauh di surga sana. Tetapi jangan lupa, ada Allah yang imanen, yang hadir setiap saat dan dekat dengan diri kita. Di tengah-tengah kesibukan kerja, barangkali teman-teman bisa berhenti sejenak, rasakan kehadirannya. Ketika berada di perjalanan, mungkin lagi berhenti di lampu merah, jangan ngelamun tapi ya, berhenti sejenak, rasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari. Saya kadang-kadang kalau nganter anak, saya di Solo Baru, sekolahnya di Manahan, cukup jauh. Ketika selesai ngantar, kemudian saya perjalanan pulang, itu juga menjadi waktu yang indah, di mana saya, walaupun sembari saya mengendarai, saya mencoba merasakan kehadiran Tuhan. Kalau pas ada masalah tertentu juga sampaikan saja kepada Tuhan. Nah, ini akan melatih kita untuk merasakan bahwa Allah yang hidup itu berinteraksi dan juga ingin berbincang dengan kita. Cobalah untuk mengambil waktu. Bukan, saya tidak menyarankan waktu-waktu yang panjang begitu, bukan. Tetapi di keseharian kita, hentikan sejenak. Di sela-sela pekerjaan, di sela-sela ngomong anak barangkali, di sela-sela hal yang aktivitas yang teman-teman lakukan, berhenti sejenak, rasakan Tuhan yang hadir, berinteraksi dengan kita. Sebagai penutup, di 1 Yohanes 1 ayat 1-4 dikatakan demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, loh ini real ya, Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Kristus, Allah yang hidup itu adalah Allah yang nyata, Allah yang mau hadir di dalam hidupmu, Allah yang mau berinteraksi denganmu, Allah yang mau berbincang denganmu. Ini hak istimewa yang membuat kita terjamin sampai kepada kekekalan. Surga disediakan untuk kita, sukacita di bumi pun diberikan untuk kita. Ambillah waktu untuk merasakan kehadirannya di sela-sela hari-hari hidupmu, dan katakan apa yang ingin engkau katakan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengajarmu untuk peka akan suaranya. Allah yang hidup itu ingin hadir, berinteraksi, berbicara denganmu dari hari ke hari. Ia tidak hanya ingin berbicara di saat teduhmu, ia tidak hanya ingin berbicara di ibadahmu, dia tidak hanya ingin berbicara di doamu, atau kemudian persekutuanmu, atau kegiatan gerejamu. Tetapi ia ingin berinteraksi, berbincang detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, di sepanjang kehidupanmu. Mari kita nikmati hak istimewa menjadi anak-anak Allah ini, menikmati kehadirannya secara utuh di seluruh aspek hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dekat, salam lekat, Immanuel.